Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnis Mawati, mahasiswa pendidikan profesi guru batch 2 tahun 2024, LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidempuan. Sekarang saya sedang melaksanakan PPL di SD Negeri 102.105 Bandar Bejambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. UIN Syahadat, cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Guru. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Ya, alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum belajar, Ibu akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Ya, Ibu panggil namanya, kamu jawab ya. Adrian Pratama. Hadir, Bu. Amira Hasani Khairunisa. Hadir, Bu. Alifa Kanza Aryadi Damanik. Hadir, Bu. Naura Fadila Rahma. Hadir, Bu. Azahra Priscila Kanza. Hadir, Bu. Kanaya Najwa Saputri. Hadir, Bu. Revan Alfandi. Hadir, Bu. Hilwa Zia Humairo. Hadir, Bu. Ulfa Hairin Nizwa. Hadir, Bu. Diana Duriatul Jana. Hadir, Bu. Nah, semua hadir ya. Nah, untuk itu kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar seperti biasa. Untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Ayo, Adrian. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni
ayat pendek yang sudah kamu hafal. Jadi sesuai dengan pelajaran yang lalu, surah apa yang kita baca? Surah Al-Alaq. Yuk kita baca sama-sama ya surah Al-Alaqnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Hari ini kita akan belajar materi yang baru yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Sebelumnya Ibu tanya dulu, ada yang tahu arti dari Asmaul Husna? Saya, Bu. Nah, apa artinya Nora? Nama-nama Allah yang baik, Bu. Iya, benar. Nah, Asmaul Husna itu ada berjumlah, ayo, ada siapa yang tahu? Saya, Bu. Nah, Naya? Ada 99, Bu. Iya, ada 99 nama-nama Allah yang baik. Untuk materi kali ini kita hanya akan membahas dua materi yaitu Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Al-Kabir. Nah, sebelumnya coba ada yang tahu enggak arti dari Al-Wahhab? Saya, Bu. Iya, Amira. Artinya Maha Pemberi, Bu. Iya, Allah Maha Pemberi. Nah, untuk Al-Kabir siapa yang tahu artinya? Saya, Bu. Ya, Reva. yang Maha Besar, Bu. Iya, Allah Maha Besar. Sebelum materi kita akan lakukan ice breaking dulu supaya apa? Biar semangat. Nah, coba ambil posisinya untuk kita melakukan ice breaking. Ayo berdiri semua. Breaking kita maju-maju, mundur-mundur, baru teriak. Oke, kita mulai ya. Maju. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Maju, maju, mundur, mundur. Ayo teriak hore, hore. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kanan, kiri, kiri. Ayo teriak hore, hore. Atas. Atas, atas, atas. Bawah, bawah, bawah. Atas, atas, bawah, bawah. Ayo teriak hore, hore. Iya. Setelah kita mengetahui materi apa yang akan kita pelajari, nah, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Al-Kabir. Al-Wahhab tadi artinya Maha Pemberi. Nah, kamu harus tahu Allah itu Maha Pemberi, pemberi rezeki kepada semua makhluknya. Nah, untuk kehidupan kita sehari-hari, pernah enggak kamu rasakan atau pernah enggak kamu lakukan apa yang berkenaan dengan materi Maha Memberi? Apa contohnya? Bersedekah. Bersedekah. Nah, selain itu juga Asmaul Husna tentang Al-Kabir. Al-Kabir artinya tadi Maha Besar. Allah itu Maha Besar karena Allah lah yang menciptakan semesta dan juga isinya. Contohnya apa yang diciptakan Allah itu? Gunung, Manusia lagi atas bumi. bumi, lagi Manusia. tata surya. Iya, benar. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini kita akan melakukan satu mata pelajaran dengan tema Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Al-Kabir. Yuk kita simak sama-sama.
Baiklah anak-anak, sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran tentang Asmaul Husna. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Al-Qadir. Yang kedua, peserta didik mampu memahami Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Al-Qadir. Yang ketiga, peserta didik dapat membenarkan Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Al-Qadir. Anak-anak, sudah tahu belum arti dari Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama Allah yang baik dan enak. Dalam Al-Quran ada 99 nama Allah yang baik yang mencerminkan sifat-sifatnya. Setiap nama memiliki makna yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah. Pada materi ini kita akan mempelajari 2 Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab dan Al-Qadir. Anak-anak, sudah tahukah kamu arti Al-Wahhab dan Al-Qadir? Kalau belum, yuk kita simak-sama ya. Asmaul Husna Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua karunia kepada makhluknya yang ada di alam semesta ini sesuai dengan kehendaknya. Firman Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 artinya, dan tidak satu makhluk yang gerak padanya di dunia melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penimpangannya. Semua tertulis dalam kitab penyata dengan Al-Quran. Adapun penghormatan Asmaul Husna selalu bersyukur dan dapat mengharapkan menjadi orang yang terlalu kepada sesama dan dalam lingkungan sekitar dan alam semesta. Manfaat meyakinkan sebagai cara mempelajari yang pertama, mempelajari ketenangan dan belajar kehidupan. Yang kedua, selalu berusaha dengan maksimal. Yang ketiga, menjadi orang yang bertawakal. Yang keempat, menjadi orang yang pandai bersyukur. Dan yang kelima, menjadi orang yang peduli dan dermawan. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Qadir. Al-Qadir artinya Maha Besar. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertandingi. Keberadaan alam semesta dan isinya dan serta tata surya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penghayatan Asmaul Husna Al-Qadir, yang pertama meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar, selalu mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh sombong, bersikap rendah hati kepada semua orang. Manfaat meyakini Allah yang besar dan pertama disenangi dan manusia karena bersikap rendah hati. Yang kedua, merasa tenang karena menunjukkan Allah yang besar. Yang ketiga, berani menunjukkan kebenaran. Yang keempat, menjadi orang yang optimis. Dan yang kelima, tidak menjadi orang yang meremehkan orang. Anak-anak, kesimpulan dari pelajaran kita tentang Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Al-Qadir adalah membaca serta memahami Asmaul Husna adalah suatu teladan yang baik bagi seorang muslim yang harusnya dipraktikkan dalam hidup agar hidup seorang muslim dipenuhi oleh rahmat dan menjadi muslim yang beradab serta berilmu. Demikian anak-anak materi kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Setelah kita melihat tayangan video yang ada di papan tulis, kita sekarang membagi kelompok untuk berdiskusi ya. Yang kelompok ini ibu namakan Ali bin Abi Thalib, yang ini Umar bin Khattab. Nah, kita bahas tentang Al-Qadir dan Al-Wahhab. Untuk kelompok Ali bin Abi Thalib itu membahas tentang pengertian Al-Wahhab,
lagi penghayatan Al-Wahhab, manfaatnya, dan bukti Asmaul Husna Al-Wahhab. Nah, untuk kelompok apa tadi namanya? Umar bin Khattab, itu pembahasannya sama. Yang pertama pengertian dari Al-Kabir, baru manfaat Asmaul Husna Al-Kabir, penghayatan, dan juga buktinya. Nah, untuk itu kamu harus bekerja sama untuk menjelaskan tentang materi Asmaul Husna Al-Wahhab dan Al-Kabir kelompok masing-masing. Boleh dimulai, ayo. Nah, ini adalah tugas yang harus kamu kerjakan, ya, tentang Al-Wahhab. Dan ini tentang Al-Kabir. Kamu kerjakan bersama teman-temanmu pembahasan tentang Al-Kabir. Udah, yuk kerjakan. Nah, setelah ibu bagikan lembar tugas kamu, ibu beri waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. Setelah itu kita akan membahasnya bersama-sama. Oke, kerjakan. Bisa diskusi sama temannya, diskusi ya. Ali bin Abi Thalib kemari membacakan hasil diskusinya yang sudah ditulis, ya, memberitahukan kepada kelompok Umar bin Khattab. Nah, untuk kelompok Ali bin Abi Thalib, siapa yang akan membacakannya? Naura, ya. Berarti Naura pergi ke kelompok Umar bin Khattab. Bacakan. Iya, tentang apa? Tentang Al-Wahhab. Itu udah semua isi. Iya. Tentang pengertian tadi, Al-Wahhab siapa? Tugas siapa? Ya. Kemarin nak ke kelompok Umar bin Khattab. Berarti kamu jelaskan dulu pengertian dari Al-Wahhab. Bawa bukunya, ya. Nah, bacakan dulu. Pengertian Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Allah yang memberi kehidupan kepada kita, memberi keimanan, kesehatan, rezeki, dan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Kita dapat merasakan nikmatnya buah-buahan, tumbuhan, dan hewan. Kita dapat menikmati indahnya alam semesta. Nah, itu tadi pengertian dari apa? Al-Wahhab. Sudah mengerti kelompok Umar bin Khattab? Sudah, Bu. Iya. Apa tadi artinya Al-Wahhab? Maha Pemberi. Allah itu Maha memberi, ya. Karena Allah memberi rezeki kepada makhluknya. Iya. Nah, setelah itu, setelah pengertian dari Al-Wahhab, apalagi yang kamu bacakan? Tentang penghayatan
Asmaul Husna dari Al-Wahhab. Ya, bacakan. 3. Penghayatan Asmaul Husna Al-Wahhab. Kita dapat mengambil pelajaran dari Asmaul Husna Al-Wahhab dan dengan segala kemurahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah tak terhingga. Dunia indah dianugerahi kepada kita. Untuk itu kita seharusnya melakukan berbagai kebaikan di antaranya. A. Selalu bersyukur secara lisan dan perbuatan. B. Menjadi orang yang peduli kepada sesama. C. Memelihara lingkungan sekitar dan alam semesta, menjaga tanah air sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. D. Melakukan perbuatan baik sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi tentang apanya? Tentang apa? Penghayatan dari Allah. Ada lagi yang mau dibacakan? Kembali si Nora sama si ada lagi yang mau dibacakan? Ada? Tentang apa? Manfaat ya? Nah, tentang manfaatnya. Coba bacakan aja dari tempat duduk kamu. Ya, kelompok Umar bin Khattab, dengarkan ya. Ya, manfaatnya. 4. Manfaat orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Keyakinan yang kuat akan memberikan manfaat. Antara lain: A. Memperoleh keterangan dalam menjalani kehidupan. B. Selalu berusaha dengan maksimal. C. Menjadi orang yang tawakal. D. Menjadi orang yang pandai bersyukur. E. Menjadi orang yang peduli dan dermawan. Nah, ya, jadi salah satunya ada tadi apa? Manfaatnya menjadi orang yang dermawan, bersyukur. Nah, kalau cara bersyukurnya itu seperti apa? Kita melaksanakan salat. Ya, contoh dari orang yang dermawan apa itu? Memberi sedekah. Apalagi? Membantu orang yang susah, memerlukan bantuan. Nah, itu tadi pembahasan tentang Al-Wahhab. Sekarang giliran kelompok Umar bin Khattab untuk menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Kabirnya kepada kelompok Ali bin Abi Thalib. Siapa yang akan menjelaskan? Yang pertama, pengertiannya dulu, ya. Ya. Siapa? Ulfa ya? Ya. Ayo, Ulfa. Nah, ini Ulfa aja dulu pengertiannya, kita bacakan dulu. Nanti yang lainnya membaca dari tempat duduknya aja masing-masing ya. Ya, coba baca nak. Pengertian Al-Kabir. Al-Kabir artinya maha besar. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang maha besar. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak tertandingi karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kebesaran. Besarnya planet yang ada di dunia ini sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi pengertian tentang apa? Al-Kabir. Nah, setelah pengertiannya, apa lagi yang harus kamu bacakan? Penghayatannya, ya, baca dulu. Naya atau siapa? Nah, Diana yang kuat ya. Penghayatan Asmaul Husna Al-Kabir. Kita dapat mengambil pelajaran dari penghayatan Asmaul Husna Al-Kabir. Di antaranya: A. Meyakini bahwa hanya Allah yang maha besar. B. Selalu mengakukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. C. Selalu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. D. Kita tidak boleh sombong. E. Bersikap rendah hati kepada semua orang. Iya, itu tadi penghayatan dari
Al-Kabir. Dengar tadi kelompok Ali bin Abi Thalib. Suaranya si Diana. Dengar. Jadi apa tadi salah satunya pemayatannya? Tidak boleh Tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh sombong. karena Allah itulah adalah Allah yang maha besar. Ya, oke. Selanjutnya pemanfaatannya. Manfaatannya apa? Siapa Naya yang membacakan? Ayo Naya, yang kuat suaranya Naya biar didengar sama kelompok Ali bin Abi Thalib. B. Manfaat orang yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Di antara manfaat apabila kita yakin bahwa Allah Maha Besar yaitu A. Disenangi Allah dan manusia karena bersikap rendah hati. B. Merasa tenang karena mengandalkan Allah yang Maha Besar. C. Berani menegakkan kebenaran. D. Menjadi orang yang optimis. E. Tidak menjadi orang yang meremehkan orang lain. Nah, itu tadi manfaat dari Al-Kabir. Nah, apa tadi salah satunya yang kamu dengar? Apa tuh? Apa Naya salah satunya? Disenangi Allah dan manusia karena bersikap rendah hati. Iya, disenangi Allah dan manusia karena Rendah hati. hati. Bersikap rendah hati. Ya. Nah, baiklah. Itu tadi sudah pembahasan atau diskusi kita tentang Asmaul Husna, Al-Wahhab dan juga Al-Kabir. Sudah paham anak-anak? Sudah. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk asesmen tentang materi yang sudah kita pelajari, Ibu akan bagi LKPD atau soal yang harus kamu kerjakan ya. Ya, baik. Ini. Nah, kamu kerjakan, kamu tulis di buku tugas kamu ya. Nah, sekarang kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Dah, kerjakan. Tulis. Ya. Nah, baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, maka Ibu akan kumpulkan tugas kamu, ya. Mana tugasnya? Setelah kita mempelajari materi hari ini, Ibu akan menyimpulkan tentang pelajaran Al-Wahhab dan Al-Kabir. Dengan membaca serta memahami Asmaul Husna adalah suatu teladan yang baik bagi seorang muslim dan kita harus melaksanakan dalam kehidupan Sehari-hari agar menjadi muslim yang beradab serta berilmu. Dengan berakhirnya materi pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Ibu keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.